Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kumaha Bobotoh sudah siap untuk nyetadion H-2 gitu ya, menjelang ACL 2 menghadapi Selangor FC di GBLA. Nah ini memang harus ada antisipasi yang lebih ekstra ya teman-teman, karena kota Bandung beberapa hari ini diguyur hujan cukup deras, apalagi sore menjelang malam, dan besok menghadapi Selangor FC kan jam 7:15 malam gitu ya. Jadi ya ini lagi mejeh-mejeh gitu ya hujannya. Jadi ya mudah-mudahan bisa dipersiapkan, entah itu jas hujan atau memang yang membawa keluarganya bawa payung aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya. Makanan juga mangga dikelesekan, jangan sampai membawa benda-benda tajam teman-teman, karena ada body checking yang memang biasanya korek api saja disita gitu ya, dan biasanya nggak balik. Jadi ya lebih baik daripada disita ya tidak membawa hal-hal yang memang dilarang teman-teman. Itu ya sebagai pengingat saja teman-teman. Nah ini kita lanjut mengenai untuk updatean kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi Selangor FC di ACL 2, yang mana jika kita minimal menang 2 kali saja teman-teman, kita insya Allah lah sudah bisa lolos dari babak penyisihan grup gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini Selangor FC kan habis besok menghadapi Selangor di GBLA, kita langsung away lagi ACL 2 nantinya di Selangor juga gitu ya, di Malaysia. Nah 2 laga ini memang sangat krusial untuk Persib Bandung. Jika bisa menang 2 kali ini juga bisa mempermudah, bahkan ya mudah-mudahan gitu ya, karena saingan yang lainnya antara Lion City dan juga Bangkok United kan pasti mereka ingin saling mengalahkan. Jadi kita bisa ya setidaknya mengincar posisi runner up atau bisa posisi pertama tong kagok gitu ya. Jadi ya kita doakan saja sebaik-baiknya. Dan untuk update dari pemain Persib Bandung juga tidak ada yang cedera, semua sudah siap diturunkan, katanya minus Bule saja atau Rezaldi yang memang masih dalam tahap pemulihan. Bahkan Adam Prisbeck kemungkinan bisa dimainkan katanya, karena dia belum pernah tampil di ajang ACL 2. Jadi ini juga pengalaman bagus buat dia. Tapi kita lihat apakah Bojan ingin merubah rotasi permainan atau pemainnya, atau ingin mempertahankan the winning team kemarin gitu ya. Jadi ya Teja apakah dimainkannya khusus di ACL, dan juga Prisbeck bermain di Liga Domestik atau di Super League. Nah ini juga itu mah tergantung coach Bojan gitu ya, yang memang harus berkoordinasi dengan para asisten pelatihnya teman-teman. Jadi ya yang minimal lah semua pemain sudah bisa dimainkan gitu. Nah ini juga pemain hari ini sudah menjalani taktik khusus, skema terakhir mengenai ya skema bermain gitu ya. Namun yang paling ditekankan adalah lini belakang. Apakah nantinya juga akan ada perubahan skema, kita akan menyisir dari lini belakang lagi, atau mengantisipasi serangan dari Selangor kita akan counter attack lagi. Nah ini menarik lah, itu mah pokoknya skema bermain, taktik dan lain sebagainya kita serahkan ke ahlinya saja, ke Bojan Hodak, karena dia pelatih Persib, dia juga yang dibayar gitu ya. Jadi ya kita baru bisa mengomentari ketika selesai permainan, jadi tidak saat sebelum bermain gitu ya teman-teman. Nah ini juga menjadi satu hal yang unik, bahwa menghadapi Selangor FC, Persib Bandung ternyata tidak aneh, sudah kurang lebih tiga kali pertemuan, dan semuanya terjadi pada saat kompetisi pramusim atau memang uji coba pramusim gitu ya. Kurang lebih dari tahun 2006 pernah sekali, tahun 2015 pernah sekali, dan terakhir tahun 2020 ketika kita
bermain di kandang Selangor gitu ya di Malaysia. Nah waktu itu juga memang hasilnya ya ketika bermain di Bandung kita menang, ketika kita bermain di Malaysia kita kalah. Jadi ya namanya pramusim, ngetes kekuatan tim, dan memang ya ini juga tidak bisa diambil benang merahnya ya, karena kedua kesebelasan sekarang sudah mempunyai komposisi pemain yang berbeda teman-teman, dan ya mudah-mudahan lah dengan situasi yang sekarang juga lebih menguntungkan Persib Bandung, tapi memang Bojan menitik beratkan bahwa besok harus hati-hati, katanya tadi sih ada kata-kata itu ya, hati-hati dan waspada, karena untuk setelah pergantian pelatih ini dari pelatih Jepang ke pelatih sekarang ini pelatih berkebangsaan Prancis, katanya walaupun memang sudah lama di Malaysia ini harus diwaspadai. Jadi bukan hanya Bojan Hodak saja yang sudah memberikan satu wejangannya, namun Guai Kocheo juga mengatakan kepada beberapa pemain Persib ya waspada, karena kan Selangor FC ini salah satu ya pemain atau salah satu klub yang memang klub papan atas di Liga Malaysia. Dan jangan salah juga teman-teman, ternyata Selangor FC ini merupakan tim elit juga yang mana paling banyak setelah JDT menyumbangkan pemain ke timnas teman-teman. Jadi kurang lebih kalau nggak salah tuh sekarang ada 12 pemain Selangor FC yang memang statusnya menjadi pemain timnas yang aktif ya, baik yang senior maupun yang juniornya. Tapi ya Persib Bandung juga tidak kalah banyak lah, kurang lebih ada 7-8 pemain gitu ya. Namun ya ini akan menjadi menarik karena kan perubahan pelatih, begitu juga perubahan skema bermain. Jadi Bojan juga harus mutar otaknya 2 kali lipat. Kalau sebelum pergantian pelatih kemarin mah mungkin masih bisa punya bayangan, tapi ya pelatih sekarang katanya sudah membawa ya 4 pertandingan ini tanpa terkalahkan untuk Selangor FC katanya teman-teman. Jadi ya besok kita akan menyaksikan laga yang memang sesama kekuatan Malaysia gitu ya. Bojan sudah pernah lama juga di Malaysia, Guai Kochea juga lama gitu ya, 3 musim di Malaysia. Nah ini kita akan lihat untuk pengalaman mereka ketika di Malaysia bagaimana. Nah ini juga ada satu hal yang menarik, bahwa untuk Selangor FC itu tidak berbeda jauh market value-nya dengan Persib Bandung. Jadi untuk di grup G ini, di ACL 2 ini kan, untuk tim yang termahal market value-nya tentu saja Lion City Seller asal Singapura, yang kedua Bangkok United asal Thailand, yang ketiga Persib Bandung asal Indonesia, dan keempat Selangor FC asal Malaysia. Nah ini Selangor dan Persib Bandung kurang lebih hanya berpaut 10 M-an atau sekitar 12 M lah gitu ya. Ini pun karena Persib Bandung terakhir ya mendatangkan Tom Haye gitu ya, lalu ada Eliano, yang memang ada Barba juga, jadi memang menaikkan market value-nya. Makanya dari awal ya kenapa kita membeli pemain-pemain mahal. Nah memang salah satunya itu biar ada namanya lah gitu ya di tingkatan Asia. Wah Persib ternyata pemain-pemainnya ini mantan itu, pemain timnas dan lain sebagainya. Jadi ya branding Persib Bandung sudah mengasia lah, mudah-mudahan mendunia juga, tapi minimal mengasiakan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kita sudah dipandang dan memang berbanding lurus dengan hasilnya. Kita 2 kali laga tidak pernah kalah, menang sekali, draw sekali, kita ada di posisi 2, dan ya hanya head to head beda gol saja dengan Lion City. Jadi ya tidak buruk sama sekali lah gitu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit update-annya, dan selebihnya kita baca beberapa pertanyaan di sini. Takutnya sudah nungguin yang nanya-nanya gitu ya. Ini pertanyaan saya siap kapan ditanya, kapan dibacainnya maksudnya gitu ya. Oke. Tenang, bobotoh ngareng hapela. Yang pertama, jadina fix 100% ya Kang, Bojan mau ke timnas, meh rada regrek ya. Kalau saya dengan ya kalau tim redaksi lah, insya Allah yakin ya 100% musim ini Bojan Hodak masih ada dengan Persib Bandung gitu teman-teman. Ya kalau timnas juga kan ini Exco PSSI-nya juga masih rapat, katanya belum menentukan siapa calon pelatihnya untuk timnas Indonesia, yang mana ya baru bermunculan. Kalau kemarin kan ada Van Gaal gitu ya, sekarang ada lagi Frank de Boer katanya yang pernah menukangi Inter Milan di 2016 kalau nggak salah gitu ya, ketika Erick Thohir juga ada di Inter Milan. Ya siapa tahu ya mungkin sekarang Erick
Thohir atau Pak Eto ini memanggil Frank de Boer lagi, ya pokoknya mah nu penting Belanda katanya gitu ya. Nah ini juga tidak bisa dikonfirmasi teman-teman, walaupun kemarin selentingannya sepertinya dari Belanda lagi, karena banyak pemain Indonesia, pemain diaspora ini kan dari Belanda gitu ya. Tapi ya sekali lagi kita belum tahu teman-teman, dan itu mah betul kata Bojan Hodak, urusan PSSI, ngapain kita yang jadi liar gitu ya. Kalau masalah Persib mah wah kita harus duluan tahu gitu ya. Tapi kalau urusan timnas ya manggalah, itu mah PSSI ya. Jadi kalau saat ini mah kami gitu ya yakin Bojan Hodak masih dengan Persib Bandung sampai dengan musim inilah minimal gitu ya. Lalu yang selanjutnya, Kang, siapa bule yang dibawa Bojan ke latihan Persib? Apa asisten baru? Oh, ini yang sering ditanyain. Nanti kita punya, coba deh nanti minta apa ditampilin, ini bukan gitu ya. Jadi kita juga takut salah, ini yang nanya tuh yang ini bukan, atau ya udah nanti ada tampilannya lah pokoknya macing gitu ya. Nah kalau memang yang ini gitu orangnya, punten kalau memang salah orang ya, tapi yang ditanyakan yang ini. Jadi Bojan Hodak dan Igor Tolik membawa salah seorang bule gitu ya ke lapangan pendamping. Nah kalau memang benar yang ini orangnya ini adalah bule biasa teman-teman, entah itu mungkin temennya atau ya ketemu di Braga meureun ya. Jadi ya sesama orang Kroasia atau bagaimana, atau dari kedutaan ya, ini kita nggak tahu lah gitu ya. Yang penting bukan asisten dan bukan calon yang akan memeriahkan menjadi staf pelatih di Persib. Jadi mungkin hanya ingin melihat Persib Bandung latihan saja gitu ya, dengan ngobrol dengan para pelatih gitu teman-teman. Jadi jangan hariwang tong khawatir gitu ya. Jadi ini bukan siapa-siapa lah, bule biasa gitu ya. Lalu pertanyaan waduh ini banyak nih yang ini aja dulu ya. Tiket ACL 2 masih ada nggak Kang? Masih banyak teman-teman, mangga silahkan. Walaupun ya apa ya, katanya mau dibatasi untuk supporter tim tamu, maksudnya untuk supporter apa itu Selangor FC itu katanya dikasih jatah ya, ini juga 1000 kota katanya gitu ya. Namun jika besok belum habis sampai dengan 500, maka akan ditutup menjadi 500 saja kuotanya gitu teman-teman ya. Itu mah urusan manajemen lah ya. Kalau memang ya kayaknya juga nggak sebanyak itu mungkinnya tim supporter Selangor yang datang ke Bandung mungkin ya. Kalau bobotoh yang datang ke sana mah saya yakin 500 juga lebih, tapi kalau tim Selangor ke Bandung ya belum tentu 500, juga belum tentu. Tapi katanya disediakan 1000 tiket gitu ya untuk tim tamu, duka mual gitu. Jadi ya masih ada, intinya mah teman-teman mau beli masih ada gitu ya. Lalu kita bacakan saja untuk beberapa teman-teman yang memang sudah mengirimkan sapaannya gitu ya. Baik, yang pertama dari Bobotoh Tasik Manonjaya ada Kang Nanang Tiger Boy. Wah ini nomimiti nih, hatur nuhun Kang Nanang. Lalu juga ada dari Bobotoh Soreang, ada Boboko Tangsel juga, dari Kang Udin Pleret Cirebon, dari Boboko Cigondewah, dari Bobotoh Depok, Bobotoh Padalarang Kang Asep nih biasanya mah ya, Boboko Padalarang. Lalu dari Kang Jainal Jatiwangi, Bobotoh Sumedang, Bobotoh Kadungora Garut, dari Kang Ujang Bobotoh Korsel, dari Bobotoh Jatiwangi Majalengka, Bobotoh Ciwidey, Bobotoh Ciburuy, Padalarang lagi. Lalu Bobotoh Jati Gede Sumedang, Bobotoh Kiara Lawang Karangnunggal, Boboko Cirebon Engki Iming, lalu Bonjopi Cidadap Girang Ledeng, lalu dari Bobotoh Lewi Laja, Bobotoh Soreang Kang Doni Cipatik, Bobotoh Kuningan, dan terakhir dari Bobotoh Cipendey. Hatur nuhun yang sudah menitipkan salam-salamnya, sabar yang belum dibacakan di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.